SD Negeri 013 Balikpapan Kota, tetap semangat, tidak membuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Sobat Ngoreksi, apa kabar hari ini? Kali ini kita kedatangan tamu dari Bapak Babin Kaptipmas Kelurahan Perapatan. Kira-kira ada apa ya Bapak Babin Kaptipmas main ke 013? Ada apa dengan 013? Mau tahu nggak tuh? Atau ada yang perlu disampaikan dari Bapak Babin Kaptipmas Kelurahan Perapatan? Sebelum lanjut, kita membahas tentang apapun itu. Terlebih dahulu kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya? Siap, semangat, selalu semangat. Mantap. Selain itu, kita didampingi oleh wakil dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Rita. Yang pada sesi kali ini Ibu Kepala Sekolah ada dinas di luar sehingga tidak bisa mendampingi kita semua dalam ngoreksi, ngobrol rekan edukasi. Baik Sobat Ngoreksi, langsung saja kita akan membahas isu-isu kekinian, yaitu tentang bahaya bullying atau perundungan. Maka di sini Bapak Babin Kaptipmas Kelurahan Perapatan akan membahas tuntas tentang bullying atau perundungan. Maka dari itu, hai Sobat Ngoreksi, simak dengan baik apa itu bullying dan bahayanya, kemudian nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Bapak Babin Kaptipmas, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Fahmi, pangkat Aibda dari Babin Kaptipmas Kelurahan Perapatan, Kesatuan Polsek Balikpapan Selatan dan Polresta Balikpapan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait siswa dan siswi yang berada di SD Negeri 013 Balikpapan Kota. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk para siswa, yaitu 1. Menghormati orang tua yang ada di rumah dan menghormati orang tua yang ada di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. 2. Mendahulukan adab sebelum ilmu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab dulu baru ilmu. Yang 3, stop bully atau perundungan karena dapat berakibat merusak psikis dan fisik terhadap korban dan pelakunya. Contoh, pelaku dapat dijauhi oleh teman-temannya kalau korban mendapatkan tekanan dari pelaku. Contoh yang nyata, menarik kursi temannya dengan cara bercanda sehingga terjatuh. Nah, kalau korbannya itu jatuh, otomatis ditertawakan oleh temannya. Padahal korban mungkin terkena dampak cedera bisa berkepanjangan. Yang kedua, memperolok-olok nama orang tua yang seharusnya nama orang tua kita junjung tinggi dan kita banggakan. Tindakan bully tersebut sudah diatur dalam pasal atau undang-undang, yaitu pasal 54 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kalian keren saat menghormati orang tua. Kalian keren saat beradab. Kalian keren saat akrab dengan teman tanpa membuli. Semangat, semangat, semangat. Wah, luar biasa sekali. Itulah tadi Sobat Ngoreksi, paparan
dari Bapak Babinkamtibmas Kelurahan Perapatan tentang bahayanya bullying. Sekarang saya juga mau tanya nih kepada wakil dari Ibu Kepala Sekolah tentang kondisi yang saat ini SD Negeri 13 Balikpapan Kota. Baik Ibu, saya mau tanya nih, di sekolah kita SD Negeri 13 Balikpapan Kota ini, apakah kasus bullying atau perundungan ini banyak terjadi di tempat kita atau bahkan tidak ada sama sekali? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bayhaki. Alhamdulillah Pak, sekolah kita karena juga terkenal dengan sekolah ramah anak, mereka semua ramah-ramah kepada teman-temannya. Walaupun terjadi itu tidak banyak, paling 1-2 aja. Anak-anak kita sudah paham semua apa yang dinamakan bully atau perundungan. Jadi mereka semua sudah mendapat pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah, dari mungkin dia nonton TV atau dari YouTube. Jadi tahu paham benar apa itu namanya bully dan perundungan yang sangat merugikan mereka sendiri maupun merugikan teman-teman yang lain. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua warga SD 013 Balikpapan Kota. Baik, terima kasih. Baik Sobat Ngoreksi, alhamdulillah di tempat kita yang punya jargon sekolah ramah anak, ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perilaku itu ada yang buruk, ada yang baik. Akan tetapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir segala sesuatu yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kerugian pada sekolah itu sendiri. Baik, sekarang saya akan kembali lagi bertanya kepada Bapak Babinsa. Tadi sudah dijelaskan oleh wakil dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rita SPD. Beliau menjelaskan bahwa berusaha dan minimal bullying di sekolah kita. Namun kita mau tanya lebih luas lagi Pak skupnya. Artinya di Balikpapan, skup di Kecamatan Balikpapan Kota ini, apakah pernah terjadi kasus bullying di sekolah yang berada di wilayah Balikpapan Kota atau bahkan tidak ada Pak? Gimana? Baik, ya alhamdulillah pernah ada di salah satu SD di ruang lingkup Kelurahan Perapatan. Tapi sudah saya tangani, alhamdulillah anak dan orang tua serta lingkungan sekolah sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang atau tercela. Alhamdulillah sudah saya selesaikan untuk tidak berlarut-larut. Itu penyelesaian berjalan damai atau ada hukum yang menjerat perihal kasus pembulian ini Pak? Prosesnya sudah dijalani dengan damai. Kedua belah pihak sudah menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang. Kira-kira menurut Bapak nih, Ya. misalnya di sekolah kita ternyata ada pelaku bullying tuh. Ya. Sebagai seorang guru, bolehkah kita memberi hukuman pada mereka? Contoh misalnya jewer kah, Siap. cubit kah, atau kasih hukuman yang lain? Gimana Pak? Menurut Bapak? Menurut saya, hukuman yang terbaik adalah hukuman yang mendidik. Jadi jangan kita memberi hukuman yang melalui fisik ya Pak. Menyakiti lah ya. Ya, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur hal tersebut. Gitu. Lebih baik kita menghukum anak tersebut dengan cara mendidik, misalnya suruh belajar dia di rumah dengan waktu yang khusus, atau mendidik dia ke agama. Baik, kembali lagi saya tanya ke Ibu nih. Tadi Ibu bilang bahwa di sekolah kita ini SD Negeri 13 Balikpapan Kota bukan tidak ada kasus pembulian, tapi kadang itu terjadi, tapi sudah diminimalisir. Lantas apa nih yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik guru maupun kepala sekolah, ketika mengatasi masalah bullying tersebut? Maksudnya pelakunya ini diapakan Bu? Dikasih hukuman atau hukuman fisik atau hukuman lain yang disampaikan oleh Bapak Babinsa tadi? Terima Bapak Babinkamtibmas kasih tadi. pertanyaannya dari Pak Bay. Kalau di sekolah ini jika ada anak yang mengalami seperti itu, mereka kita panggil. Kita panggil di kantor dulu, anaknya dulu yang kita kasih nasihat,
kita kasih peringatan. Jika hal itu terjadi lagi, maka kita memanggil orang tuanya. Nah, orang tuanya itulah yang kita bersama anak-anak tadi, kita berikan masukan-masukan bagaimana caranya supaya tidak membuli teman, karena membuli teman itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi orang tua dan anak-anak serta kita guru di sekolah dan kepala sekolah semuanya kerjasama untuk mengatasi adanya bully tersebut. Nah, kami menghindari hukuman fisik, Pak, karena hukuman fisik tidak boleh sama sekali kita lakukan, karena itu juga dapat merugikan anak tersebut. Dan dengan hukuman fisik itu tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, malah menjadi bagi mereka itu menjadi apa ya? Paling cuma begitu aja kok hukumannya dari ibu guru. Diremehkan, ya, diremehkan masalahnya seperti itu. Tapi kalau kita sering memberi nasihat, kita memberikan masukan-masukan, insya Allah mereka masuk semua di dalam hatinya, dia akan dicamkan. Oh, begini loh yang namanya bully itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Baik. Jadi ketika sekolah tersebut mau berkembang dan maju, menerapkan undang-undang atau peraturan-peraturan, maka dibutuhkan suatu konsistensi antara guru, wali murid atau wali siswa, kemudian lingkungan itu sendiri, gitu ya Bu ya? Iya. Jadi mereka harus kerjasama. Kita harus bekerjasama, harus ada timbal baliknya, karena tanpa kerjasama dengan orang tua pun kita tidak bisa. Berarti termasuk kita kedatangan Bapak Babin Kamtibmas ini adalah salah satu kerjasama Pak ya? Dengan orang tua. Kerjasama di bimbingan masyarakat Pak ya. Baik sobat, itulah tadi paparan dari Bapak Babin dan wakil dari Ibu Kepala Sekolah. Sesi terakhir ini saya akan mau tanya kepada Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Perapatan lewat video channel kita, pesan apa yang mau Bapak sampaikan perihal bullying ini? Silakan Bapak. Baik, pesan saya kepada orang tua dan anak yang bersekolah di SD Negeri 013 Balikpapan Kota untuk mengajarkan anaknya di rumah kesopanan ya dan adab. Kalau ilmu bisa dicari di sekolah, tapi adab dan kesopanan itu madrasahnya di rumah. Jadi berangkat dari rumah sudah membekali anak untuk adab dan kesopanannya itu. Terima kasih. Baik, Sobat Ngoreksi, itulah tadi paparan dari Bapak Babinsa, pesan dan kesannya sudah disampaikan tentang stop bullying. Mari kita jaga anak-anak kita dalam perundungan atau bullying. Kita ajak anak-anak kita edukasi ke anak-anak kita untuk tidak melakukan bullying dimanapun itu, baik di sekolah maupun di lingkungan. Menukil salah satu makalah Arab, Al-Madrasatul Ula Al-Um, madrasah yang pertama, madrasah yang paling utama adalah orang tua atau ibu. Maka seorang ibu atau orang tua tidak bisa hanya mengandalkan kepada guru-gurunya atau sekolah dalam mendidik anaknya. Akan tetapi, mari bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa, saling bersinergi dan kompak selalu dalam hal kebaikan. SD Negeri 013 Balikpapan Kota, tetap semangat, tidak membuli. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik Sobat Ngoreksi, terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan untuk selalu menonton di channel kami, channel SD Negeri 013 Balikpapan Kota, terutama program Ngoreksi, Ngobrol, Rekan, Edukasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen and share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SD Negeri 013 Balikpapan Kota telah diundang di Ngoreksi. SD 013 keren.